Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. Selamat Hari Kartini Smart Listeners, untuk Anda yang merayakan, terutama untuk Anda para wanita di seluruh Indonesia. Beberapa hari yang lalu kita merayakannya, dan Anda mungkin adalah salah satu yang bersemangat banget Smart Listeners, karena inilah tonggak di mana emansipasi wanita itu mulai disadari dan harus diperjuangkan. Nah, di kesempatan kali ini kita juga mau untuk mengencourage Anda para wanita agar bisa memperjuangkan kemandirian, berdaya, begitu ya, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bersama dengan Tasya Rustama dalam Smart Character and Career, didedikasikan untuk Anda para wanita di kesempatan kali ini. Bersama dengan Mbak Vivit F. Argarini, Tasya hadirkan untuk Anda. Hai Mbak Vivit, selamat sore. Halo Mbak Tasya dan Smart FM listeners dimanapun berada. Selamat sore, salam berdaya, salam bermakna untuk perempuan-perempuan Indonesia. Aku pakai perempuan karena konon kalau Mbak Tasya, kalau wanita katanya wanita ditoto katanya. Tapi meskipun ada wanita dan ada perempuan ya. Tapi kalau perempuan mungkin mengingatkan lagi nih ke para pria-pria gitu ya. Para laki-laki gitu, bahwa perempuan itu artinya luar biasa loh Mbak. Ya, aku jujur pencinta KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut KBBI ya, perempuan itu sosok ya ciptaan Tuhan tuh yang mulia, yang mahir, karena dari bahasa Jawa atau Sanskerta empuk tuh artinya mulia, mahir, sehingga perempuan dimaknai sebagai sosok yang memiliki kemuliaan, kemampuan, dan berdaya, tuh kan? Cocok ya, perempuan Indonesia. Ya. Jadi sesuai dengan topik kita nih Mbak Tasya, perempuan yang berdaya. Gimana sih ya? Sama-sama belajar kali ya? Sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan, sama-sama menyemangati, sama-sama mendampingi. Kalau katanya sekarang tuh ada kata namanya membersamai gitu ya, para perempuan-perempuan dimanapun berada, di pedesaan, di kota besar gitu ya, di mancanegara yang sekarang jadi diaspora gitu ya. Jadi yuk kita ya bersama-sama menguatkan gitu ya, karena siapa lagi gitu ya kalau tidak perempuan support perempuan mendukung perempuan. Gitu Mbak Tasya. Oke, menarik banget Smart Listeners, di mana di kesempatan kali ini topik mengenai perempuan berdaya, perempuan sejahtera. Kita mulai dari frasa yang pertama dulu nih Mbak Vivit, gitu ya. Perempuan berdaya. Nah, mungkin kita mau tahu sedikit aja dijelasin sebelum nanti kita lebih detail lagi. Sebenarnya konsep berdaya itu seperti apa sih Mbak Vivit? Berdaya itu bermakna gitu ya. Jadi kita mampu melakukan ya, menyadari nilai dari diri kita sendiri gitu. Meskipun nggak mudah ya, maksudnya gini loh. Memang iya gitu ya, kan ada nih yang waktu di memang iya ada tuh di salah satu platform medsos, memang iya gitu ya, memang iya aku punya kemampuan, memang iya aku tahu diriku seperti apa sih gitu. Gak ada kata terlambat sih ya para perempuan-perempuan Indonesia. Mari kita mencoba untuk memahami nih gitu, aku ini, saya ini sebenarnya punya tujuan apa sih? Saya ini mau kemana sih gitu? Saya ini punya potensi diri apa sih gitu? Jadi arti kata bermakna ya, berdaya itu sebenarnya kemampuan, kemandirian ya, mampu untuk bertumbuh dan berkembang ya, dan mampu untuk sebenarnya memberi dampak gitu. Dampak baik untuk siapa ya? Untuk sekitar ya kan, inner circle atau circle yang lebih besar lagi, komunitas, teman-teman, sahabat ya, terutama keluarga lah katakanlah ya, keluarga inti, keluarga lebih besar lagi. Nah, tapi yang lebih penting sebenarnya berdaya, berdampak baik untuk diri kita sendiri Mbak. Karena jujur saya di sini sambil mengingatkan diri sendiri juga ya,
namanya perempuan dengan beragam peran, ya katanya multi peran gitu ya. Adalah ya masa-masa yang kita sedang gusar, sedang gunah, apalagi kan perkembangan secara biologis juga kan penuh dinamika, Mm-mm. ya kan? Agree. Perempuan mengalami menstruasi, betul nggak? Perempuan mengalami nanti saatnya tiba ada quarter life crisis gitu. Itu perempuan Mm-mm. laki-laki sih ya, nggak hanya perempuan. Tapi intinya ada masa-masa yang eh, kegundah-gulanaan dari tubuh itu berdampak pada perempuan. Mhm. Nah, nanti di masanya gitu ya, 40 ke atas, 45 ke atas, perempuan mengalami premenopause. Nah, Mm. coba nih kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama belajar dari perempuan-perempuan gitu ya, bahwa perkembangan ini, tahap ini Mhm. sangat wajar. Mhm. Hanya banyak banget komunitas Mbak Tasya, komunitas perempuan dari yang apa olahraga, kuliner, terus apa namanya health conscious gitu ya, untuk mencoba menenangkan. Jadi jujur happy sih ya, happy banget dengan sahabat-sahabat saya perempuan-perempuan hebat gitu ya, punya komunitas banyak banget. Nanti saya mention ya di sesi berikutnya. Jadi ini juga ingin mengapresiasi, ingin menyampaikan salut banget dengan sahabat-sahabat saya yang mampu menggerakkan komunitas perempuan, mampu mengajak mereka-mereka yang mungkin belum memahami potensinya untuk ikut terlibat ya, dan mencari tahu pada intinya bahwa oh ternyata hobi menulisku selama ini hanya terpendam di diary misalnya. Oh, ternyata banyak banget tuh komunitas perempuan menulis, Mbak Tasya. Mm. Ya, mereka-mereka ya ibu-ibu ini mampu menerbitkan buku Mm. dengan topik yang beragam. Nah, itu salah satu contoh komunitas yang saya geluti ya, perempuan menulis. Nanti kita akan bahas lagi tuh Mbak Tasya. Oke. Apa saja sih ya keberdayaan perempuan yang bisa kita gali? Bisa yuk, bisa. Pasti deh. Oke, Mbak Vivit, apakah ini selalu izin dijawab di sesi selanjutnya ya, kita jeda dulu. Boleh. Apakah ini selalu sifatnya heroik dalam tanda kutip? Misalnya, ya menuliskan itu suatu hal yang luar biasa. Nggak semua orang bisa menulis begitu kan? Ya, Ya. memang kita bisa menulis, tapi untuk bisa membuat tulisan itu enak dibaca, Mhm. kemudian bermakna, ini kan hal yang lain begitu kan ya? Ya. Atau sebenarnya hal-hal kecil seperti karena begini Mbak Vivit, mungkin Mhm. ada juga ibu rumah tangga yang mendengarkan di kesempatan kali ini yang merasa bahwa Ya. saya di rumah aja nih ngurus anak gitu, suami ngurus keluarga. Apakah saya bisa dianggap sebagai perempuan berdaya begitu? Izin untuk Oke. menjawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali.
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi. Anda masih bersama dan kami pendidikan. Smart Listeners dalam program Smart Character and Career. Perempuan berdaya, perempuan sejahtera. Karena sudah kita lewati ya, kita juga celebrate Hari Kartini beberapa hari yang lalu. Ini tentu menjadi sebuah momentum yang luar biasa, apalagi untuk para perempuan. Yang di kesempatan kali ini namanya perempuan modern begitu ya Mbak Vivit. Ada yang bilang kalau perempuan zaman sekarang mah nggak ada yang betah di rumah gitu kan ya. Kalau nggak keluar, nggak bekerja begitu kan ya, kayaknya nggak lengkap gitu. Emang ada segelintir seperti itu, tapi kan ada yang memang cita-citanya memang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, happy dengan merawat anak, merawat suami, merawat rumah. Nah, apakah ini juga bisa disangkutkan begitu menjadi perempuan berdaya? Silakan. Berdaya ya. Wah, kalau saya dapat berkomentar atau mengapresiasi perempuan di rumah itu luar biasa ya. Ibu rumah tangga itu juga sebagai suatu occupation ya, profesi gitu ya. Kenapa? Karena perempuan di rumah itu wajib pintar, Mbak. Waduh, pintar. Mampu untuk time management. Kan pernah juga kita bahas di episode yang mana ya. Maksudnya perempuan itu menjadi menteri segala urusan, ya nggak sih Mbak? Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, anything, everything gitu. Jadi tentu keberdayaan ini bermakna meskipun perempuan ini ada di rumah. Nah, ada banyak sahabat-sahabat saya pada saat terjadi COVID tuh Mbak ya, COVID-19 tuh waktu itu, itu muncul tuh Mbak yang namanya kreativitas yang tak terbatas kalau aku boleh bicara ya. Dari mengeksplor, menggali hobi memasaknya. Ya kan, waduh tuh dapurnya heboh deh gitu ya, dari yang tumpeng-tumpengan atau kue basah atau cookies yang kalau dulu misalnya jualannya pas lebaran aja, ini kapan saja bisa dijual ya, dan itu berdaya dapat menghasilkan ya secara mandiri ya, koceknya nih jadi lebih tebal misalnya gitu, tidak mengandalkan dari suami. Wah, itu luar biasa bahagia dan sejahtera. Nah, kita belum bahas sejahtera kan. Sejahtera itu secara well-being, dia nyaman, ya kan. Secara apresiasi diri, dia terpenuhi, sehat jiwa raga gitu. Jadi merasa bahwa ternyata aku menggali hobiku di dapur dan aku jual dengan
aplikasi yang simple deh, misalnya sekarang ada Instagram, ada TikTok gitu ya, atau WhatsApp group gitu, ternyata direspon baik oleh sahabat-sahabat, kan itu muncul tuh pede dia gitu. Nah, kalau perempuan sudah percaya diri, dia pasti akan lebih glowing, Mbak. Waduh, bicara glowing ya, dia akan lebih mekar, blushing gitu. Kenapa? Karena dia happy. Perempuan wajib bahagia, lahir batin. Nah, kita akan bahas tuh bagaimana caranya untuk bisa tetap berdaya, bagaimana caranya untuk tetap bisa sejahtera ya. Kita harus create. Mbak Tasya, saya sedikit mau memberi mengingatkan lah ya, bukan memberi. Betul, 21 April RA Kartini. Tapi sebenarnya Mbak Tasya, banyak sekali loh ya tokoh-tokoh pejuang-pejuang perempuan di Indonesia yang kita juga wajib untuk teladani. Agree. RA Kartini ya kan, dari Cut Nyadin, ya nggak sih? Ada Dewi Sartika, Marta Kristina Tiahahu, terus Nyai Ahmad Dahlan yang mendampingi suami untuk komunitasnya ya, Muhammadiyah. Lalu ada Haji Rangkayo Rasuna Said, Cak Mutia, banyak banget ya. Jadi perempuan-perempuan tangguh ini yang kita teladani, jiwanya untuk maju, untuk berkembang, untuk memahami potensi diri. Nah, itu sebenarnya yang spirit ya, semangat yang kita coba untuk sampaikan kepada para perempuan yang sedang mendengarkan, sedang menyaksikan. Dan juga nih Mbak Tasya, teruntuk nih, waduh, ini kebetulan nih Prodi Ilmu Komunikasi di kampus saya itu banyak banget perempuannya, Mbak. Banyak banget perempuannya, dari yang pemerintahan public relations, dari yang marketing communication, journalistic broadcasting. Mereka belajar kamera, ya kan, handling kamera gitu ya, untuk di studio. Jadi nggak melulu harus laki-laki gitu. Terus mereka juga mampu untuk video editing, ya kan, maksudnya kreatif juga. Jadi menyemangati para mahasiswa perempuan-perempuan ya, untuk mencapai mimpinya, menyiapkan masa depannya, menjadi individu yang mandiri, independen. Kan enak kan kalau makan, staycation, jalan-jalan, pakai uang sendiri. Wah, bahagia nggak sih, Mbak? Ya, bahagia Adalah tentu. kepuasan ya, Mbak ya. Oke, Mbak Vivit, menarik, tapi masih juga menjadi persoalan nih begitu ya, dimana karena konteks kita adalah karakter and karir. Tasya mau melipir sedikit ke bagian karirnya, dimana banyak yang mengatakan juga perempuan itu kalau untuk berkarir itu nggak bisa maksimal begitu ya, jika mau disejajarkan dengan laki-laki, dimana kita ketika berkarir nanti ada momennya kita punya anak, ketika punya anak itu kan kayak terhenti baratnya begitu kan ya, karir kita hold dulu sebentar sebelum nanti nunggu hingga akhirnya kita bisa berkarir lagi. Belum lagi ada momen-momen tertentu. Nah, Mbak Vivit, ada mungkin ketidakadilan begitu ya yang terjadi, seperti kayak gajinya nggak bisa standar dengan laki-laki walaupun terus di encourage. Kemudian juga profesi-profesi sekarang juga sudah mulai ada emansipasi begitu ya, namanya supir itu nggak cuma laki-laki aja tapi perempuan juga bisa begitu kan ya. Namun stigma-stigma ini gimana ya caranya agar bisa patah begitu, Mbak Vivit? Agar ya kita memang tidak ingin setara, tapi agar perempuan berdaya itu diberikan ruang. Baik, bisa sekarang atau sesi berikutnya? Silakan kita lanjutkan. Oke, masih bisa ya. Nah, intinya kita nih ya sebagai perempuan mampu untuk membuktikan sih, ya, karena stigma itu kan ya stigma gitu ya. Tapi bagaimana kita sebenarnya bisa prove it bahwa kita mampu gitu, sehingga ketangguhan itu harus diuji gitu, harus ada nyatanya bahwa oh aku memang tangguh, dalam arti ya tidak dikit-dikit excuse gitu, boleh nggak, karena kalau nggak tuh kan katanya tadi bisa, ternyata nggak mampu, bisa kayak gitu. Jadi kita harus memang berjuang untuk membuktikan gitu ya. Nanti ada bilang gini, aduh kok kamu ambis banget sih, misalnya gitu, ambis banget. Loh, lihat dari sudut pandang yang positif. Selalu saya mengajak
lihatlah dari positifnya, bukan dari negatifnya, karena akan lelah dan nggak maju kalau kita lihat dari negatifnya gitu kan. Loh, ambisius boleh. Bagaimana caranya kita menyikapinya gitu dengan bijak. Nah, perempuan tadi kan karena multi peran tadi, ingin berkarir, ingin punya apa namanya ya path ya, path apa work path yang bagus gitu. Berarti perempuan ini harus menyiapkan supporting domestiknya yang bagus gitu. Hmm. Ya, jadi siapa yang kita bisa cari? Ya, memang harus diupayakan. Mungkin meng-hire ya atau mencari asisten rumah tangga. Atau andai ada keluarga yang bisa kita ajak kerjasama nih, meskipun nanti bisa jadi ada friksi ya, misalnya oh kalau nenek boleh, kalau kalau mama nggak boleh, akhirnya anak lebih seneng ke nenek aja deh Nenek. misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi ada gitu ya, itu mungkin gitu. Namun kan kok saya yakin ya tidak ada yang tidak mungkin ketika kita paham bagaimana komunikasi itu eksis, Hmm. ya kan? Tentu harus ada kerjasama yang baik dengan pasangan, dengan tadi ya mereka yang mensupport kita di domestik gitu ya, di rumah. Jadi rasanya kalau saya amati ya di eh, banyak industri, banyak apa namanya perusahaan-perusahaan ya sektor-sektor industri yang pemimpinnya juga perempuan, Mbak, gitu. Hmm. Nggak sedikit deh, gitu ya, yang memiliki perempuan sebagai atasan, gitu. Dengan segala dinamikanya, namun kami ya kita sebagai perempuan memang harus membuktikan bahwa mampu loh ini gitu. Jadi saya kenal banyak-banyak banyak rektor gitu ya, perempuan-perempuan itu rektor-rektor hebat-hebat. Jadi saya rasa bukan apa ya, bukan karena menang-menangan atau apa ya kayak tanda kutip balas dendam bahwa aku bisa, enggak, cuma oh ini loh perempuan yang mampu untuk menunjukkan potensinya gitu, sayang lah gitu Mhm. ya. Semua adil kok, diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang. Bagaimana caranya untuk kita duduk ya bekerja sama dengan pasangan, bekerja sama dengan mereka yang mendampingi kita di rumah atau di manapun kita tinggal, bahwa saya punya tujuan begini-begini. Karena kita belum membahas yang lebih detail, tapi perempuan berdaya itu tahu tujuan hidupnya apa. Itu yang Hmm. harus penting kita sadari. Tujuan hidupnya apa, lalu mampu mengenali, memahami potensi dirinya. Nah, itu, Mbak. Oke. Salah dua dari apa namanya pemaknaan perempuan berdaya Betul. tuh apa sih gitu. Baik, kita jeda dulu Mbak Vivit. Kita mau lebih detail lagi nanti. Tadi Mbak Vivit sempat mention apa perempuan berdaya itu ya tahu maunya, tahu tujuannya. Ini kan Mhm. memang gampang begitu ya untuk disebutkan. Tapi Ya, untuk mencarinya, pencariannya, maunya kita aja kadang-kadang kita nggak tahu itu apa Mbak Vivit. Nah, ini iya, gimana caranya untuk kita tuh benar-benar tahu dan tahu satu hal, ya, menjalankannya ini juga PR begitu kan ya, dan betul. mengkondisikan Oh, semuanya agar bisa sesuai dengan yang kita tuju. jalannya Kita enak gitu ya, Mbak ya. iya benar, bagaimana caranya? Kita jeda dulu, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali.
dipercaya dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Seru ya Smart Listeners kalau ngomongin perempuan. Yes, nggak ada habisnya. Nggak ada habis ya. Untuk Anda Smart Listeners yang ingin bergabung bersama dengan kami, silahkan 0812112959 atau di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Boleh ya, bertanya, berkomentar, boleh silahkan. Tapi untuk Anda yang mungkin sedang mengendarai kendaraan, tidak usah. Atau jangan texting ya. Jangan texting bener, atau ditepikan dulu kendaraannya baru texting, boleh deh, silakan. Mesti mau ikutan gitu ya. Oke, kita masih ngomongin mengenai topik perempuan berdaya, perempuan sejahtera. How to be perempuan berdaya. Mbak Vivit yang tahu maunya apa, tahu tujuannya apa, bisa mengkondisikan samping-sampingnya gitu, side-side-nya ini agar sesuai dengan tujuannya. Silakan Mbak Vivit. Baik, gini, sebagai perempuan tentu kita tanda kutip nih, misalnya ada tuntutan lah ya, tuntutan untuk nanti kita di budaya patriarki toh sebenarnya, ya kan, Indonesia kan. Namun zaman juga berubah, Mbak. Era berganti, apalagi jujur nih sekarang ini kan 23 April 2026 ya, kita tahu ya harga solar tinggi, ya bener dong. Naik terus, ada beberapa bahan pokok yang juga berdampak nih dari mereka-mereka yang sedang heboh di dunia sana, tahu dong bayang perang dan segala macam. Sedikit banyak berdampak dong pada dapur kita, bener nggak? Ya sedikit banyak deh. Jadi lalu apa yang mampu kita kontribusikan gitu? Nah, perempuan sebaiknya gitu ya, kalau kita boleh mengencourage, menyemangati, dia harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Itu sebenarnya. Ya. Lalu caranya bagaimana? Kita punya hasrat, kita punya keinginan, kita punya mimpi. Ya kan, ada namanya wish list gitu kan. Aku mau beli baju ini, aku mau beli ini, aku mau kesini, mau apa. Nah, bagaimana impian itu ya terwujud? Bagaimana
barang-barang yang di keranjang-keranjang itu sudah kita simpan untuk kita check out serta-merta yang menyenangkan. Akan lebih bangga, akan lebih bahagia apabila kita dapat memenuhinya dengan kemampuan kita sendiri. Nah, memahami apa yang kita inginkan itu penting. Terus gimana dong Mbak caranya paham gitu kan? Aku nggak ngerti nih apa sih aku inginkan gitu ya. Jangan khawatir, kita semua merasakan gitu ya. Take a moment ya, siapkan waktu untuk berbicara pada diri sendiri. Saya usia sekian, saya mau apa? Ya, lalu bagaimana sih apanya itu kita cari tahu. Ya, aku punya modal ini, aku mau ini, aku mau ini. Jadi seperti membuat suatu coretan dalam diri dengan format 5B1H, Mbak. Gampang kan? Apa, bagaimana, di mana, kapan, dengan apa. Nah, itu kita coba jawab, Mbak. Kita jawab, itu simple exercise yang mudah dilakukan oleh siapa aja sebenarnya, ya. Mudah dilakukan, tapi mungkin susah menjawabnya ya. Apa sih maunya gitu. Siapkan waktu untuk menjawab 5B1H ini, lalu kemana kita cari tahu. Nah, sekarang informasi serba mudah ya, dari internet, dari macam-macam ya. Ketika kita pergi ke suatu tempat, ada flyer, ada orang yang kita bisa tanya, atau dengan gadget ya, sesimpel kita klik, mau belajar menyulam, mau belajar melukis, mau belajar masak, wah banyak sekali komunitasnya. Saya boleh memberi contoh ya Mbak. Jadi ada sahabat saya gitu ya, wanita muda ya, sudah berkeluarga, punya putra putri ya, seorang catwalk model, foto model gitu ya, memiliki passion atau kegairahan untuk melestarikan budaya Indonesia. Ada kain ya kan, ada anything lah yang berhubungan dengan budaya Indonesia, tapi ini dari timur ya. Saya mencoba untuk menyemangati, dan adalah banyak sekali event-event yang mengingatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia tuh kaya banget loh. Nah, sahabat saya ini menjadi penggerak untuk terus mengingatkan gitu kan, bahwa nah ini berdampak dan berdaya, bahwa siapa sih kita gitu. Kita adalah warga negara Indonesia yang mencoba mengingatkan bahwa Indonesia tuh kaya banget loh gitu. Kaya banget gitu. Ya, dari budayanya, dari makanannya, dari kalau bicara budaya sebenarnya beragam ya. Tarian, nyanyian, makanan, ya kan tadi kain-kain ya, artefak dan segala macam. Nah, ini bisa memberi apresiasi pada diri sendiri bahwa aku berdampak, aku berdaya. Untuk siapa? Untuk saya sendiri, untuk sekitar, untuk lingkungan, dan lebih besar lagi untuk Indonesia. Dan saya rasa sudah banyak sih Mbak Tasya ya, mereka-mereka perempuan-perempuan ini yang mampu untuk bergerak gitu, atau menggerakkan ya perempuan-perempuan lain. Wow, so proud, bangga banget sih kalau lihat. Nggak, cari aja perempuan berdaya, banyak banget Mbak itu di Instagram atau di TikTok gitu ya, medsos katakanlah gitu ya. Itu banyak banget gitu. Tinggal sekarang bagaimana kita coba untuk angkat ya, kita coba untuk ingatkan lagi bahwa mau ikut komunitas ini, ayo. Mau ikut komunitas menyanyi. Sekarang ada loh Mbak komunitas menyanyi yang yang anggotanya perempuan-perempuan di atas umur 55 tahun, 60 tahun bahkan Mbak. Bayangkan mereka udah eyang-eyang gitu, dan nenek-nenek gitu ya. Dan mereka perform di event-event yang lumayan besar. Bayangkan. Ada lagi perempuan-perempuan yang line dancer. Itu kan juga banyak tuh Mbak. Dari yang muda-muda sampai yang sudah eyang-eyang. Wah, ini patut untuk kita, istilah kata, kita sebarluaskan. Tidak ada kata terlambat. Apabila ada yang belum gitu ya, yuk keluar rumah, yuk kita cari komunitas yang bisa memberdayakan diri sehingga batin kita
happy, sejahtera gitu. Oke, menarik. Mbak Vivit tadi ada mengatakan nggak ada kata terlambat begitu ya. Gak ada. Satu buah kisah saya ingat Mbak Vivit, ada Mhm, seorang ibu yang mhm. bertahun-tahun memendam mimpinya untuk melanjutkan sekolah. Dia mau S1 tapi nggak Ah, bisa karena oke. terhalang begitu kan ya, harus menikah Mhm. muda, Iya. ngurusin suami, full Mhm. jadi ibu rumah tangga. Iya. Anak-anaknya dibesarkan satu sampai akhirnya anaknya dewasa semua, hingga akhirnya baru ini kesempatannya Bisa. beliau begitu kan ya, Betul. untuk kuliah, untuk sekolah. Iya. Padahal umurnya sudah menginjak 60-70 tahun. Iya. Ada Mbak. Wow. Ada. Jujur tuh eh, ibu almarhumah itu lulus S1 umur 70, wait, 70 Mbak. Lulus Wow. S1. Iya, 70 tahun baru lulus S1. S1 70. Terus beliau ambil lagi lulus magister hukum itu umur 74. Hmm. Intinya memang tertunda, tapi bukan berarti tidak, ya kan? Menunda, kenapa? Karena ada prioritas yang lain Ya. yang perlu didahulukan. Jadi, em, mimpi seorang perempuan itu bisa kok terwujud. Saya boleh spill ya, tapi nggak apa-apa karena filmnya sudah lewat ya. Tahun 2000, aku lupa ya film tahun 2000 berapa ya? 2020, aku lupa Mbak. Aku main film tuh Kejar Mimpi Hmm. Gaspol Mbak. Itu Hmm. tentang perempuan yang punya mimpi membuat suatu karya ya yang hebat lah ya, yang dia impikan dari muda. Hmm. Tapi tadi harus menikah ya kan, terus bukan harus menikah ya, maksudnya masa itu dia harus menikah, punya anak, Hmm. membesarkan anak, lalu eh, mimpi itu terpendam Hmm. lama gitu. Tapi suatu ketika dia bilang gini, kenapa ya kok semua sudah, tapi saya rasa saya masih ada yang mengganjal di diri saya ini gitu. Saya merasa eh, potensi saya belum tergali lebih dalam gitu. Kebetulan di film ini saya menjadi produser yang mewujudkan mimpi ibu ini. Jadilah ibu ini ya, eh, hobinya adalah menulis. Hmm. Jadilah si produser ini, aku jadi pemainnya gitu ya, mewujudkan tulisan ibu yang tertunda mimpinya itu untuk membuatkan film. Jadi dia sebagai penulis cerita gitu. Walaupun sudah senja, sudah tua gitu. Jadi intinya memang tanda kutip ya, Mbak, bukan kalah ya. Bukan kalah, tapi mengalah Hmm. Hmm. ya, mengalah dulu gitu ya, mengalah dulu untuk apa? Untuk nantinya dia punya eh, waktu yang lebih besar, yang lebih luas, yang lebih berarti dan mewujudkan mimpinya itu. Tidak ada kata terlambat. Jadi perempuan-perempuan nih, Smart FM listeners, dimanapun Anda mendengarkan, menyaksikan, coba ditulis, adakah mimpi atau keinginan yang belum terwujud. Coba tulis, aku mau ini, aku belum ini, bagaimana caranya gitu kan. Coba yuk kita buka lagi catatan kita sambil kita punya tekad bahwa one day I will. Tapi harus melangkah, bergerak, jangan cuma angan-angan. Ya, andaikan, ya tahu gitu kan. Lalu lihat postingan orang lain gitu kan. Enak ya dia bisa, aduh gitu. Jadi nanti ya jadi apa ya? Toxic jadinya ya. Membuat hati kita jadi nggak nyaman dong. No, kita lihat tayangan teman kita lihat postingan teman kita, justru itu sebagai pemicu, ya, memacu diri gitu bahwa, oh, teman saya bisa, aku coba deh gitu. Jadi
sudut pandangnya kita ubah, bukan iri hati, bukan kecil hati, bukan rendah diri. Nah, tuh kadang-kadang teman-teman saya bilang gini, enggak, aku mau ini mau detox medsos habis lihat si ini udah begini saya kok kayaknya belum apa-apa, si ini kok. Jangan. Jadi kita ganti mindsetnya, kita ganti sudut pandangnya. Ketika kita lihat postingan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sudah ini, sudah itu, sudah ini, anggap itu sebagai suatu semangat ya, menantang diri kita. Oh, aku coba ya. Kalau perlu kita DM teman kita, aku mau belajar dong, seperti kamu gimana? Boleh loh Mbak. Dan saya yakin perempuan itu mampu mendukung perempuan gitu ya. Ilmu tuh tidak akan habis ketika kita bagi, percaya deh. Ilmu tidak akan kita habis ketika kita bagi, kita sebarkan seluas-luasnya. Gitu. Jadi saya yakin ya sahabat-sahabat perempuan yang sedang menyaksikan, mendengarkan juga setuju dengan apa ya, semangat saya ini, bahwa yuk kita semangati, kita berdayakan sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada gitu. Gitu sih Mbak Tasya. Kita jeda dulu Mbak Vivit untuk sesi yang terakhir begitu ya. Masih ngomongin perempuan berdaya, perempuan sejahtera. Smart Character and Career. Segera kembali. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career.
bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, sudah sampai di sesi yang terakhir. Kita masih ngomongin topik perempuan-perempuan berdaya. Kalau misalnya masih hikikomori begitu kan ya, Mbak Vivit, karena ngerasa kayaknya gak habis-habis perannya, multi peran begitu kan ya. Ya mungkin ini saatnya ketika ada kegelisahan gitu kan ya, berarti ini waktunya Anda untuk bisa mencari sebenarnya apa sih yang bikin gelisah, apa sih yang bikin tergelitik begitu kan ya. Mungkin ini jadi titik balik begitu kan ya. Mbak Vivit, saya sekarang sedang baca buku begitu kan ya, novel Korea Selatan, judulnya Kim Ji-young 1982. Itu tuh ngomongin soal yaitu perempuan peran ganda yang perempuan-perempuan ini harus mengalah begitu. Ketika tahun itu di 1982 di Korea Selatan, perempuan-perempuan tuh harus ngalah dengan laki-laki. Mereka gak sekolah tapi langsung kerja. Jadi kalau sudah besar langsung kerja. Nah, uangnya ini bukan untuk mereka, tapi bukan untuk keluarga juga, tapi untuk membiayai sekolah saudara laki-lakinya. Nah, jadinya laki-laki yang harus diutamakan, apa-apa laki-laki, karena mereka yang dirasa bisa mengangkat derajat keluarga begitu kan ya. Ini kan juga walaupun mungkin di wanita modern sekarang kayak gini tuh udah nggak banyak relevan begitu kan ya, walaupun mungkin di beberapa tempat masih ada dan masih diberlakukan. Tapi untuk mengalah seperti ini, tadi Mbak Vivit juga sempat cerita, kan menjaga apinya kan nggak mudah ya Mbak Vivit? Nggak banget. Gimana? Kayak ketahan gitu ya? Agar mimpi itu tetap ada, tetap dijaga, dan ya ketika menyala terus. Benar, ketika gelisah itu ada ya gaspol ibaratnya, mimpi gaspol terus. Kejar mimpi gaspol. Gimana caranya agar ya itu apinya tetap membara? Baik. It's about time kan Mbak, itu bicara tentang waktu kan sebenarnya, bahwa saat itu memang prioritasnya adalah saudara laki-lakinya. Sebenarnya sedikit saya juga cerita, itu sebenarnya yang terjadi di almarhumah ibu saya gitu ya. Jadi karena adiknya ada 9, beliau nomor 1, adiknya 5, di bawahnya itu laki-laki. Sehingga, kenapa Mbak? Iya, jadi ibu saya nomor 1, keluarganya bersepuluh nih. Ibu saya perempuan, 5 di bawahnya langsung tuh laki-laki. Baru yang nomor berikutnya tuh perempuan, 7, 8, 9, 10. Nah, waktu itu memang Eyang gitu ya, ibunya ibu saya menyampaikan, bagaimana kalau uangnya ini atau dana yang ada itu untuk sekolah adik-adikmu dulu gitu. Padahal ibu saya ingin menuntaskan sarjana, waktu itu sarjana muda, tapi bayar ujian gak cukup uangnya lah gitu. Akhirnya direlakanlah untuk adik-adik laki-lakinya. Nah, bagaimana kita perempuan tetap menyimpan tadi ya kegelisahan ya, karena gelisah itu sebenarnya perlu Mbak, benar gak sih? Kita memiliki masalah itu sebenarnya perlu. Maksudnya masalah tuh gini loh, berarti ada upaya untuk mencari solusinya gitu. Ya dong, saya masih mau ini, saya masih mau seperti ini, mau jadi ini gitu, ya kan? Dia menggeliat untuk cari tahu, untuk berkembang terus gitu ya, bergerak terus. Nah, menjaga kegelisahan, menjaga api semangat itu dimulai dari diri, tekad gitu. Jadi kalau sekarang, kalau tadi 1982 mungkin secara tools, secara alat berbeda ya dengan sekarang. Sekarang kan banyak sekali gitu ya, alat-alat atau cara-cara untuk kita terus manteng tuh yang namanya mimpi gitu. Ya, kita sematkan dalam wujud apapun. Ya, banyak sekali Mbak. Misalnya biasanya tuh ya, saya print out barang-barang yang saya ingin dapatkan dengan dana yang saya miliki. Ketika membuka catatan itu, wah, saya harus punya uang sekian untuk bisa beli ini. Nah, upaya itu kan menyemangati diri, karena lagi-lagi api semangat itu yang menyalakan tidak lain tidak bukan adalah dari diri sendiri.
gitu. Jadi orang lain mampu bisa gitu untuk ayo 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 cheer up cheer up cheer up gitu ya. Tapi kalau kitanya enggak udah capek udahlah gitu ya, kayak nggak mampu deh, ya udah akhirnya nggak akan kesana, nggak akan tercapailah itu gitu. Nah, Natasha itu yang real example ya, contoh yang nyata yang saya pernah diceritakan oleh ibu saya bahwa memang perempuan eh, gimana ya, bukan dipaksa ya, tapi dalam keadaan diminta untuk mundur gitu atau mengalah gitu. Tapi kan bukan berarti kalah, Mbak, gitu. Waktunya saja gitu. Jadi waktu yang belum berpihak pada perempuan saat itu gitu. Nah, bagaimana bahwa waktu itu bisa mengembalikan semangat yang kita miliki gitu. Ya, waktu itu yang bisa mengajak bahwa ada loh mimpi-mimpi yang belum tercapai. Jadi menyalakan api semangat itu dengan beragam cara. Kita bisa dengan catatan harian, kita bisa terus memiliki mentor ya, mentor-mentor ya, mereka yang kita idolakan, mereka kita panuti. Ya kalau sekarang banyak lah forum-forum diskusi, forum-forum kerja kelompok yang bisa kita ikuti untuk uh, tandem gitu ya dengan mereka yang kita memang uh, panuti atau kita inginkan seperti A gitu misalnya. Ya di komunitas mahasiswa, di offices, di kantor gitu kan, ada tutor, ada mentor, ada apa Mbak? Misalnya kalau di kantor tuh ada kayak bootcamp gitu ya, yang Workshop. mana yang mungkin seniornya bisa mendidik atau mentraining junior-juniornya. Ah, lihat si kakak itu kok keren ya, asik ya dia ya, usia masih sekian lah gitu ya, belum terlalu tua-tua banget tapi sudah menduduki posisi yang baik gitu kan. Itu kan sebagai semangat sebenarnya. Ya kan? Jadi kita sebenarnya bisa cari apa ya? Api semangat yang tidak jauh-jauh dari sekitar, atasan, kolega, ya mungkin orang tua kita sendiri, pasangan, sahabat. Kita cari sih Mbak, cari siapa yang kita bisa panuti gitu. Baik. Oke, muaranya adalah sejahtera, Mbak Vivit. Ya, Nah, sejahtera di sini apakah dalam hal yaitu nyaman dan aman begitu? Apakah harus dari sisi finansial kah, keadaan kah, atau sebenarnya muaranya lebih deep daripada itu? oh itu kompleks Mbak. Sejahtera itu jiwa raga. Oh, ya, jiwa sih terutama kalau saya boleh underline bold gitu ya. Perempuan bahagia itu konsepnya sebenarnya sejahtera. Perempuan mampu menghargai dirinya sendiri. Tuh, ya kan? Perempuan yang bisa menikmati kesejahteraan diri, bahwa apabila dia merasa bahwa aduh saya nggak bahagia atau saya nggak suka ketika Anda menyampaikan hal ini kepada saya, ya utarakan, jangan didiam, jangan hanya diam atau menggerutu atau update status gitu kan. Boleh nggak sih nggak body shaming gitu, boleh nggak sih nggak toel-toel gitu kan, jadi kayak pelecehan seksual, boleh nggak sih kayak begitu gitu. Itu ini loh, apa namanya, maaf ya, itu bisa psikosomatis Mbak. Jadi bisa sakit yang sebenarnya bukan fisiologis, bukan fisik, tapi apa? Pikiran, psikis gitu. Kenapa? Karena kita tidak mampu menyampaikan apa yang ada di hati kita gitu. Akhirnya kepikiran, akhirnya ya sakit pusing lah, mungkin GERD lah, sakit perut lah, apalah gitu. Jadi kita bisa menyuarakan ketidaknyamanan kita gitu. Ya, adalah beberapa juga kesaksian, kesaksian, maksudnya mahasiswa saya yang sudah bekerja gitu ya, terus cerita, iya Bu, senang sama kantornya, memiliki prospek dalam karirnya, namun atasan katakanlah gitu kan, kok rasanya saya tidak nyaman ya, kenapa? Karena mungkin uh, love language-nya terlalu fisikal, misalnya kayak gitu ya, dikit-dikit mungkin apa megang atau segala macam. Nah, itu jadi pikiran, masuk kantor jadi nggak nyaman, takut gitu kan, aduh nanti diapain lagi nih, aduh nanti gimana. Nah, ketika perempuan berdaya mampu menyuarakan isi hati, dia bisa sejahtera Mbak, yakin deh ya. Dan itu tidak mudah, kenapa? Karena terkadang perempuan dianggap
eh, lemah gitu, ya nggak sih? Udahlah, ngalah, nah again ngalah gitu. No, kita bisa kok menyampaikannya dengan elegan, dengan bukan apa ya, nada tinggi misalnya gitu, pemilihan kata yang sophisticated, yang baik gitu ya. Mohon maaf, saya tidak nyaman ketika Anda menyampaikan begini, 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 karena tak, 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 tak bisa. Jadi kita juga mengedukasi masyarakat bahwa perempuan pun harus setara gitu ya, harus juga disejahterakan jiwanya gitu, dengan tadi menghargai hal-hal yang tanda kutip ya terkesan sepele, tapi jadi overthinking ya nggak? Oh kok dia begini ya, kok dia ngomong saya begini sih, gitu kan? Nah, gitu. Jadi Oke. jadi Silakan. menyampaikan dengan baik lah gitu, bisa kok. Oke, baik. Mbak Vivit, sebenarnya memang kalau ngomongin perempuan itu nggak ada habisnya ya, karena banyak banget Nah, hal yang bisa dibahas, belum iya, lagi cerita-cerita di baliknya begitu. Namun kita harus segera sudahi Mbak Vivit sudahi ya. perbincangan di kesempatan sore Baik. hari ini. Mungkin boleh dong Mbak Vivit kata-kata hari ini deh, kayak yang lagi Ya, viral begitu kan ya beberapa waktu lalu. Untuk para perempuan dimanapun berada, silakan Mbak Vivit. baik. Eh, Happiness is created ya, bahagia itu kita yang ciptakan. Jadi perempuan-perempuan ya, selamat menyemangati ya jiwa ya yang sudah ditancapkan ya, yang sudah digelorakan oleh para pejuang-pejuang kita ya. Kalau 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, semangat ya yang kita coba untuk gelorakan di setiap kegiatan apapun ya, dalam langkah apapun. Jadi marilah berdaya, marilah kita berbahagia, marilah kita menikmati kesempatan menggali potensi diri ya, karena saya yakin kemampuan perempuan juga wajib untuk kita gelorakan gitu ya. Ayo kita gali, ayo kita explore, ayo kita bahagiakan diri sendiri dimanapun kapanpun. Jadi semangat untuk perempuan-perempuan Indonesia, dan saya apresiasi sangat kepada sahabat-sahabat saya ya, perempuan baca, perempuan pelestari budaya ya, banyak sekali Mbak, perempuan pejuang kuliner, wah banyak sekali ya. Saya mau mention tapi kayaknya nggak cukup waktunya gitu ya. Sahabat-sahabat saya di luar sana yang menyemangati UMKM, aduh perempuan-perempuan itu banyak banget Mbak gitu ya. Jadi mari perempuan-perempuan menyemangati perempuan ya, hindari atau kurangi perempuan, hindari dan hilangkan sebenarnya perempuan, bully perempuan tuh jangan tuh Mbak Tasya. Jadi kita juga harus hati-hati juga nih dengan jempol kita gitu ya, jangan sedikit-sedikit mengomentari hal-hal yang jadi kurang mendukung ya kesejahteraan. Again, sejahtera, sehat jiwa raga itu penting. Oke, terima kasih Mbak Vivit untuk insight-nya. Kita ketemu lagi Sama-sama 2 minggu ke depan ya, dengan ya. topik perbincangan yang berbeda. Smart Listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kita tutup perbincangan di kesempatan sore hari ini. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya Vivit F. Argarini. Kami mengucapkan terima Selamat kasih berdaya. dan sampai jumpa. Bye. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.